ada sukacita pagi hari ini, siapkan suara buat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Seindahnya pelangi, Secerahnya mentari. secerahnya mentari, namun kau yang terindah, Oh Tuhan, menjaga yang samakan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, amin. namun kau yang setia menjagaku selamanya. Thank you Tuhan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh Sungguh nyata nyata. kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on. Woo! Katakan walau badai menghadang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Namun apa? namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Segenap hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Selamanya hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Thank you Jesus. Katakan sama-sama. Nyata kasih-Mu di sepanjang Yes, God. hidupku. Ini Dengan suara jemaat-Mu Tuhan. darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Everybody jump for Jesus. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sing it again. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Yes. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa. Amin. Di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Amin. Di dalam nama Yesus ada keselamatan dan pembebasan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan.
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau baik. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami mengaminkan Tuhan bahwa di dalam namamu ada kuasa. Kuasa yang memberikan kebebasan, kuasa yang memberikan kesembuhan Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi nyatakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Everybody sing. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Sungguh mulia dan dahsyat Engkau Yesus. Yes, Kami bersyukur Jesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa memuji-Mu, menyembah-Mu hari ini. Kami percaya itu semua karena Engkau baik. Kasih-Mu luar biasa buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu demi waktu yang Kau berikan buat kami. Kami boleh datang terus kepadamu. Kami undang Engkau Tuhan saat ini, di tempat ini, di rumah ini. Penuhi setiap umat-Mu yang hadir Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, jamah kami. Thank you, Jesus.
Thank you, God. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, yes, Jesus, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough. You come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. All I want is all you are. Will you meet me here again? Meet me here again. Meet me here again. Meet me here again. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Not for a minute. Thank you, Jesus. Let's sing together. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, thy voice awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I
is all you are. 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are, Jesus. 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, church, sing it one more time. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Benar Bapa, bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami tidak bisa jauh daripada-Mu. Untuk itu kami datang Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Untuk Engkau ambil alih. Pegang tangan kami Tuhan. Dan jangan pernah Engkau lepaskan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan
Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, oh. Kaulah harapan Tuhan, Kaulah kedamaian. Oh, Kau sukacita kami Tuhan, hanya padamu Tuhan kami berharap, kami percaya. Haleluya, Jesus, haleluya. Kami sorak-sorai menyandarkan Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, Raja kami, Raja yang sanggup membebaskan setiap kami dari kebelenggu Tuhan. Kami percaya ada kuasa kemenangan, kami percaya ada pembebasan Tuhan, kami percaya bahwa ada kesembuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya, Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Mari jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Dari-Mu, peganglah tangan. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada menyembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami boleh ada datang di rumah-Mu pagi hari ini Tuhan dalam keadaan baik. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji dan membesarkan Engkau ya Bapa. Dan ini Tuhan kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. What a strong presence of God.
Silakan duduk. Selamat pagi semua. Selamat siang, sore, malam yang menyaksikan secara online. Rasanya selalu bersuka cita ya, puji Tuhan setiap datang hari Minggu kita bisa hadir di sini, bisa ibadah secara korporat sama-sama memuji dan membesarkan Tuhan. Suatu kebaikan Tuhan, benar-benar kebaikan Tuhan. Kita ada di sini semua, amin. Ya, kami mau menyambut buat setiap kita yang hadir pagi ini, terima kasih. Dan juga buat yang pertama kali hadir pagi hari ini bersama-sama kita secara korporat beribadah, selamat datang, enjoy the service. Saya percaya pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa, amin, amin. Ya, saya senang ya selalu senang setiap ketemu dengan hari Minggu. Karena hari Minggu itu adalah hari rest, hari istirahat. Tuhan mau kita mulai dengan minggu yang baru dengan beristirahat terlebih dahulu. Salah satu cara beristirahat adalah dengan duduk di dalam rumah Tuhan, amin. Saya senang setiap hari Minggu itu bisa ketemu dengan teman-teman home, keluarga home di gereja. Speaking about home, kita di GKS Balikpapan ada home, yaitu Komsel ya. Komsel yang disebut home, House of Maturity and Evangelism. Ya, ada home Starji, ada home single buat yang masih single dan yang sudah bekerja. Kemudian ada home family buat kita-kita yang sudah berkeluarga. Dan satu lagi ada home kampus. Ya, jadi kalau rekan-rekan sini, saudara-saudara di sini yang belum tahu tentang home itu, terus pengen nih punya komunitas keluarga Tuhan di sini, boleh datang ke Kakak Karen di belakang, ke greeter di belakang untuk tanya tentang home dan jadwal home. Kemudian ada beberapa pengumuman minggu depan, tanggal 2 hari Sabtu tanggal 2 April 2022 adalah youth service kita yang pertama. Next Gen Service. Ya, tanggal 2 April 2022, ingat ya, tanggal 2 April 2022 hari Sabtu jam 5. Buat kalian yang masih youth, buat kalian yang SMP dan SMA, ayo datang ke The Hall. Kita sama-sama ibadah, kita sama-sama mau, saya semangat banget. Kita mau ibadah sama-sama, ini pertama kalinya kita youth service. Wow, luar biasa, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi jangan lupa ya buat kalian datang jam 5 sore. Nah, biasakan datang before time ya. Jadi kalau kalian semangat banget boleh setengah 5 datang boleh. Di sana nanti ada kok ada refreshing ya Kak. Ada refreshment. Jadi ada ya sedikit snack lah. Kemudian kita sama-sama mau memuji dan membesarkan Tuhan di service, luar biasa banget. Kemudian yang kedua, sebentar saya lihat contekan dulu ya. Gak lupa. Yang kedua, tanggal 15 April 2022 hari Jumat, GKS Balikpapan akan mengadakan Good Friday Service, yang bertema Mercy. Wow, luar biasa banget judulnya ini, Mercy. Ya, jadi catat tanggalnya akan diadakan hari Jumat 15 April 2022 di The Hall Pentasiti. Jamnya jam berapa ya Pak ya, Pak Boy? Jam seperti biasa ya, ibadah seperti biasa. Oke, seperti biasa 11.15 ya. Oke, selanjutnya jika Anda rindu untuk memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, bisa lewat QR Code yang tertera di layar kalau Anda saat ini mengikuti secara online, atau bisa ke belakang ada mesin EDC, bisa scan QR Code juga di situ untuk memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Saya suka dengan kata mengembalikan perpuluhan. Bukan memberi perpuluhan, bukan membayar perpuluhan, tapi mengembalikan perpuluhan. Karena 10% itu adalah Tuhan yang mengelola, 90%-nya
kita yang mengelola. Jadi mengembalikan perpuluhan. Kita bakal kekurangan gak sih? Enggak akan berkekurangan. Saat kita mengikuti kehendak Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita mau ikut dengan kebenaran Tuhan, Tuhan akan terus menjaga kita. Saya mau bagikan satu ayat ya yang menjadi rema saya di minggu ini. Boleh minta tolong ditampilkan. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita yang terus menanti-nantikan Tuhan akan ada kekuatan baru. Kita mau percaya bahwa kita yang menanti-nantikan Tuhan akan sampai pada apa yang Tuhan janjikan, akan menemukan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyembah Tuhan and enjoy the service. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan buat setiap kami untuk pagi hari ini. Ketika anak-anak-Mu berkumpul di dalam rumah-Mu Bapa, kami berdoa sukacita-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Gak ada satu orang pun yang terlewatkan. Tapi biar setiap kami datang dengan segala kerinduan kami. Kau yang menjawab, Kau yang memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Sehingga ketika kami boleh selesai dari ibadah ini, ketika kami pulang kami boleh membawa sesuatu. Membawa api yang terus menyala-nyala kehidupan kami. Kami membawa pesan-Mu yang boleh merubah cara berpikir kami, mindset kami, perspektif kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan-Mu, biar Engkau berbicara buat setiap kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam setiap level kerohanian setiap kami, Kau berbicara secara spesifik untuk setiap kami. Sehingga gak ada satu orang pun terlewatkan Tuhan. Ajar kami untuk bisa fokus, untuk bisa meresponi, untuk bisa percaya, dan bahkan untuk bisa melakukan setiap pesan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus memimpin setiap kami, dari awal hingga akhir, dari khotbah, pesan Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap untuk menerima pesan Tuhan, sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi, shalom, good morning. Senang bisa kembali menjumpai setiap saudara pada pagi hari ini. I met some old faces, wajah-wajah lama yang kembali
thank God bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini. Dan saya mau share sedikit tentang home, pentingnya home buat setiap kita. Home itu bukanlah sebuah program gereja, bukanlah karena ada gereja kita jadi punya home. Home itu adalah kehidupan dari gereja ini. Tadi saya sempat ngintip ada sebuah quote yang sangat luar biasa yang saya ingat dan saya cari quote-nya. Dikatakan gini, you are the average of 5 people you spend the most time with. Jadi kamu adalah rata-rata dari 5 orang di mana kamu menghabiskan waktu paling banyak. Kok bisa ya? Karena siapa yang ada di sekeliling kita, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, itu akan membentuk kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang keep on fire, yang tetap mau berjalan dalam tracknya Tuhan. So we have to choose, kita harus bisa putuskan bahwa saya harus berada dalam lingkungan orang-orang demikian. Orang-orang yang bisa berbicara dalam hidup saya, orang-orang yang bisa membentuk hidup saya. Orang-orang yang bisa bicara dengan same language, dengan bahasa yang sama. Bahasa yang bisa membangun kehidupan kita secara pribadi. So I pray, saya tahu ini challenge buat kita semua karena during the pandemic, ritme orang beribadah dan bahkan ritme orang home itu naik turun. Offline, online, offline, online, offline, online. Itu kalau kita nggak terbiasa itu ritme kita keganggu. But I do believe bahwa setiap kita bisa tetap nggak mengurangi rasa keinginan kita untuk tetap berhome dan bertumbuh di sana, didewasakan di sana. Dan saya sangat encourage setiap kita juga untuk bisa ibadah secara on-site karena beda sekali. Buat saudara yang menyaksikan ibadah ini atau ikut ibadah ini secara online, so please kalau saudara di Balikpapan datanglah beribadah bersama-sama di The Hall. Karena saya percaya hadirat Tuhan bisa ada di mana saja. Tetapi secara korporat, kayak tadi kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, itu sangat-sangat berbeda ketika kita sendirian di rumah. Ketika kita lagi di kamar, lagi di ranjang, pegang gadget kita untuk ikut ibadah. Nah, saya sangat encourage supaya kalau saudara ada di Balikpapan, kalau dulu kita sebelum pandemik kita bisa melakukan kegiatan itu, kita bisa menjalani ibadah itu dengan baik. So, sebentar lagi dari pandemik akan jadi endemi. Saya percaya bahwa setiap kita, ayo kita come back, kita kembali beribadah bersama. Feel the difference, perbedaannya dalam hadirat Tuhan. Amin. Pada hari ini bukan saya yang khotbah. Saya mau welcoming Pastor Priest yang sudah menyiapkan khotbahnya di dalam bentuk video. Dan Pastor Priest adalah bukan orang lain. Beliau adalah istri dari Pastor Hendra yang sudah bersama-sama dengan kita sejak awal dari gereja ini. Salah satu pejuang doa yang terus berdoa buat gereja ini supaya gereja ini terus menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi berkat. So mari siapkan catatan setiap saudara. Saya sangat mengencourage setiap saudara kalau saudara datang ibadah dimanapun saudara berada, di sini, di luar kota, atau ibadah online sekalipun yang ada di rumah. Make sure keluarkan catatan saudara, pastikan saudara mencatat setiap pesan Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Bisa katakan amin? Yang siap katakan amin. God bless you. Shalom, apa kabar semuanya? Tentu Anda sehat-sehat dan dahsyat kan? Nah, hari ini adalah hari di mana kekuatan Tuhan sedang menyatakan dirinya. Ketika yang gelap itu menyatakan dirinya, percayalah Tuhan lebih lagi mau menyatakan dirinya, bahkan sedang menyatakan dirinya kepada kita semuanya supaya kita menjadi terang dan garam dunia ini. Amin, saudara. Jangan putus asa, jangan terlalu overthinking dengan situasi, tapi mari kita terus berfokus kepada Tuhan Yesus, berfokus kepada semua apa yang Dia sudah sediakan bagi kita, karena Dia sudah bayar mahal, saudara, dengan darahnya. Ini saatnya kita harus memanifestasikan Kristus kepada dunia ini. Kita harus menyatakan tanda-tanda bahwa Yesus selalu menyertai kita. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang do we need gospel? Ya, apakah kita butuh Injil?
Ya, mungkin kita selalu pikir, Injil itu kan pada saat kita belum percaya, kita perlu diinjilin gitu ya. Tapi benar nggak sih kayak gitu? Ya, nah mari kita lihat. Nah, Injil itu sendiri artinya kabar baik Tuhan. Kabar baik, benar-benar baik, benar-benar bahkan kadang kita harusnya lalu dengan kebaikan Tuhan, dengan kabar baiknya dari Tuhan itu saudara. Dalam bahasa Yunani disebutnya euaglion, artinya the gospel, the truly good news sebenarnya ya saudara ya. Nah, jadi coba kita lihat di sebelum Injil itu ada saudara, dari perjanjian lama sebenarnya Tuhan sudah selalu menyertakan ada satu kabar baik yang dia ingin beritakan kepada dunia ini. Yesaya 52 ayat 7 katakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ya, bahasa Ibrani-nya kabar baik di situ bazar ya saudara. Yang mengabarkan kabar baiknya apa saudara? Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Jadi saudara, dari dulu Tuhan ingin menyatakan satu berita selamat. Dia ingin menyatakan berita baik saudara. Dan dia ingin menyatakan, wow, Allah kita itu raja. Kalau raja itu berarti dia benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Ya saudara ya. Nah, di dalam keinginan Tuhan ini dikenapi saudara pada saat dia memberikan Yesus Kristus datang. Anaknya yang dikasih itu datang ke dunia ini untuk mati dan untuk bangkit. Dan sekarang dia naik ke surga untuk menyatakan kemenangan. Ya saudara. Nah, jadi kabar baik kita hari ini adalah di mana Tuhan sendiri tentang Tuhan. Jadi kabar baik itu kabar baik tentang apa aja? Kalau kita coba cari di search ya saudara, di dalam kita punya Bible, kalau kita ketik gospel gitu ya, misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris kita lihat ketik gospel, itu akan muncul sekali gospel of God, gospel of Christ, gospel of God, gospel of the kingdom of God. Jadi gospel itu kalau kita lihat dari itu semua saudara, bahkan Rasul Paulus berkatakan my gospel. Wow, luar biasa saudara ya. Nah, apa sih kabar baik itu? Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus, kabar baik tentang apa yang Yesus kerjakan saudara. Bahkan terakhir adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Itu semuanya kabar baik saudara. Tuhan selalu memiliki di hatinya adalah penyelamatan. Ingat saudara, itu dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menyelamatkan dunia ini supaya kembali kepada posisi di mana yang sebelumnya saudara. Jadi kabar baik ini adalah selalu ingin di hati Tuhan dan ingin memberitakan kepada dunia supaya dunia ini boleh kembali kepada Dia. Umat Tuhan boleh kembali kepada Bapa. Umat Tuhan boleh menyembah Tuhan yang benar kembali, saudara. Ya, makanya Yesus waktu datang aja dia selalu memberitakan Injil Allah. Yesus sendiri datang dia untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus datang di Lukas 4 ayat 23 katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain Yesus katakan dia harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus sendiri pun yang sebenarnya dia yang menjadi pusat pemberitaan, dia pun memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, kenapa sih kita butuh Injil ini? Ya saudara ya, mari kita lihat. Injil adalah kekuatan Allah. Jangan lupa saudara, Injil itu bukan kita butuhkan pada saat dulu. Sekarang kita tetap butuh Injil. Ya, coba kita baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu kekuatan Allah artinya dunamis. Sesuatu yang bisa meledakkan. Kalau kata dinamo atau dinamit itu berkata dari dunamis. Jadi kuasa gitu ya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil bukanlah, dengarin saudara, Injil itu bukanlah melepaskan kuasa Allah, tetapi Injil adalah kuasa Allah itu sendiri saudara. Ketika
ketika kita memberitakan kabar baik atau Injil ini dengan mengandalkan Roh Kudus, kuasa yang di mulut kita itu adalah seperti cahaya terang yang akan menghalau kegelapan, saudara. Karena sekali lagi keinginan Tuhan ialah untuk menyelamatkan kita, saudara, bukan nanti kita ke surga. Setiap hari kita butuh keselamatan dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, coba kita lihat lagi. Rasul Paulus ini benar-benar kenapa sih dia tuh benar-benar marah kepada Galatia ini, saudara. Kalau kita tadi lihat di kitab Roma bahwa Injil ada kekuatan Allah, coba kita lihat kenapa bisa dibilang kekuatan Allah, saudara. Nih, Rasul Paulus katakan kepada orang Galatia bilang gini. Dia bilang, pada saat itu Galatia udah mulai goncang, saudara. Mereka mulai balik ke hukum Taurat. Mereka mulai melakukan hukum-hukum bangsa Yahudi itu, saudara ya. Nah, jadi Rasul Paulus marah. Dia katakan ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempersona kamu? Siapa yang udah nyihir kamu? Gitu ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Di depanmu, ayat kedua. Hanya ini yang ku kehendaki daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah karena kamu telah mengalami sebanyak itu, masakan sia-sia? Ayat 5 katakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi saudara, Anda harus benar-benar yakin ketika Anda mendengar pemberitaan Injil atau ketika kita juga memberitakan Injil itu, saudara. Injil sekali lagi tentang apa? Yesus Kristus, apa yang Yesus kerjakan, dan juga kerajaan Allah. Roh Kudus itu pasti hadir. Roh Kudus itu yang akan menyatakan dirinya, akan menyatakan siapa Yesus pada saat Injil itu diberitakan. Maka dikatakan Injil adalah kekuatan Allah karena itu Roh Kudus bekerja dengan Injil. Makanya kalau hari-hari ini kita tidak melihat lagi mujizat, mungkin kita nggak melihat lagi kuasa Tuhan yang nyata, jangan-jangan pemberitaan kita udah tidak tentang Injil, tidak berfokus kepada Yesus, tidak berfokus lagi kepada apa yang Yesus kerjakan, kita tidak lagi berfokus kepada kerajaan Allah. Jangan-jangan pemberitaan firman kita kepada apa? Motivasi, kepada manusia, tapi kita nggak membawa orang kepada Yesus. Karena Injil dan Roh Kudus itu selalu bekerja sama. Amin, saudara. Now, let's go. Jadi, kenapa kita butuh Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Anda jadi ingin melihat mujizat banyak lagi, saudara, nyata di antara umat Tuhan, mari kita mulai memberitakan Yesus. Mari kita mulai memberitakan apa yang Yesus sudah kerjakan, yang akan dikerjakan. Mari kita mulai beritakan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah itu juga bukan tentang kata-kata. Tapi kerajaan Allah itu tentang kuasa Allah. Kerajaan itu tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Roh Kudus. Jadi saudara, mari kita mulai balik. Kenapa kita butuh Injil hari ini? Nah, apalagi saudara, Injil itu membuat kita hidup di era yang telah selesai. Tadi yang pertama Injil adalah kekuatan Allah. Sekarang Injil adalah kita hidup dalam era yang telah selesai. Jadi Yesus datang menyelesaikan semuanya supaya apa yang dia sudah bayar itu sekarang dilepaskan kepada kita orang-orang percaya, saudara. Era dimulai dari kematian dan kebangkitan Yesus, dan pada hari Pantekosta Injil itu sepenuhnya efektif. Ya saudara, jadi setelah Pantekosta ini Injil itu benar-benar efektif. Kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Keselamatan mulai nyata ya saudara ya. Nah keselamatan itu bukannya, pikiran kita bukan hanya ke sorga saudara. Keselamatan itu dikata bahasa Ibrani itu adalah soteria saudara. Itu adalah soteria, bicara tentang keselamatan. Itu bicara tentang pembebasan. Itu bicara tentang kesembuhan. Itu bicara tentang wholeness gitu ya saudara. Jadi keselamatan kita itu bukan hanya in the future, tapi dari sekarang sampai ke depan.
Amin. Sampai kita berhadapan muka dengan Allah. Amin. Nah, jadi dengan Injil itu kita dibawa hidup di era telah selesai. Apa yang Yesus sudah kerjakan, hari ini dia berikan kepada kita dan kita mulai hidup dengan apa yang Yesus sudah berikan. Makanya kita jadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan, itu kemenangannya dikasih ke kita. Apa yang dia sudah kalahkan, dosa dia sudah kalahkan, penyakit sudah dikalahkan. Dia mati, dikuburkan, pada saat itu dia mulai bangkit lagi. Di mana maut tidak bisa berkuasa atas dia. Dan dia menang atas iblis, dia menang atas maut. Itu kemenangannya diberikan kepada kita. Nah, kalau kita berhidup sekarang hari dulu, Perjanjian Lama, Kristus itu tertutup, perlu disingkapkan. Tapi sekarang di Perjanjian Baru, Kristus itu dinyatakan, itu tersingkap. Jadi saudara ya, jadi makanya saat ini, hari-hari ini kalau kita baca Perjanjian Lama, kita mulai melihat di mana gambaran Kristus ada di Perjanjian Lama. Itu ya, Lukas 24 katakan waktu murid-murid kecewa lalu mereka pergi ke Emmaus, Yesus datang kepada mereka dan mereka tidak mengenalinya. Yesus memberitakan siapa Kristus dari Perjanjian Lama, dari kitab para nabi. Di situ Yesus menyatakan, ini loh aku. Di dalam Perjanjian Lama itu ada Yesus, tapi tertutup, saudara. Tapi sekarang lewat Perjanjian Baru, karena Yesus sudah mati dan bangkit dan Roh Kudus sekarang telah dicurahkan, Kristus dinyatakan. Nah, makanya kita sekarang hidup di era yang telah Yesus selesaikan. Ya, saudara, jangan lagi kita hidup harus mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan. Di Perjanjian Lama, saudara, mereka melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan, untuk dibenarkan. Tapi hari ini, apa yang Yesus sudah kerjakan, dosa sudah dihapuskan, dosa diampuni, dosa selesai. Dan kebenaran Yesus dikasih ke kita. Sekarang kita bukan melakukan apa-apa untuk menerima kebenaran, tapi kita dengan percaya dan menerima apa yang Yesus kerjakan. Sekarang kita dibenarkan. Perjanjian Lama melakukan sesuatu untuk dibenarkan, tapi sekarang apa yang Yesus berikan kepada kita, apa yang Yesus sudah bayar di kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya, kita sekarang dibenarkan. Jadi kita hidup di era yang sudah selesai. Amin, saudara. Jadi kalau sekarang ini Anda lupa, balik lagi ke hukum Taurat, kamu melakukan doa supaya Tuhan memberkati, kamu baca firman supaya Tuhan suka, itu udah masa lalu. Ya, hari ini Anda disukai oleh Tuhan, disukai oleh Bapa karena Anda memiliki Yesus. Karena Anda di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Anda. Amin. Jadi Anda mulai fokus kembali lagi. Siap kembali lagi, tajam untuk berfokus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan sekarang kita hidupi apa yang Yesus sudah bayar. Amin. Nah, lalu yang ketiga, Injil adalah segalanya tentang Yesus. Nah, makanya kalau kita sekarang ini sering lupa Yesus, karena kita udah lama nggak dengar Injil. Ya, karena kalau kita bicara Injil itu semuanya all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Yesus itu yang di 1 Korintus 1 ayat 30 katakan, coba saudara. Nah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kalau di bahasa Inggrisnya, Jesus is become wisdom from God as well as our righteousness. Jesus is our righteousness. Jesus is our sanctification. Jesus is our redemption. Gitu ya saudara. Jadi semuanya tentang Yesus. Kita perlu hikmat. Yesuslah yang menjadi hikmat kita. Dikatakan juga bahwa Yesuslah kebenaran kita. Dialah yang membuat kita layak di hadapan Bapa. Bukan perbuatan baik kita, bukan kepintaran kita yang membuat kita layak, tapi Yesuslah yang melayakkan kita di hadapan Bapa. Lalu apalagi saudara? Yesus menjadi sanctification, menjadi yang menguduskan kita. Sejak kita terima Yesus, saudara, sekali lagi, kita masih banyak hal di dalam kehidupan kita yang belum kita serahkan kepada Yesus.
Nah, lewat Yesus hidup di dalam kita ini, dia mengajarkan bagaimana kita hidup setiap hari semakin dikhususkan buat Tuhan. Kata kudus itu saudara bukan hanya suci, tapi dipisahkan bagi Allah. Mungkin banyak pemikiran-pemikiran kita yang fokusnya bukan bagi Allah. Kita masih memikirkan diri kita sendiri, bahkan sekarang banyak juga Injil yang diberitakan itu semuanya demi kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kerajaan Allah. Kalau kamu terima Yesus kamu diberkati loh. Kalau kamu terima Yesus kamu kaya loh. Kalau kamu terima Yesus kamu akan disembuhkan. Itu semua disembuhkan itu udah ada di dalam paket keselamatan Yesus. Tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah ketika kita terima Yesus, kita dipulihkan, kita mengalami restorasi hidup kita. Untuk apa saudara? Kejadian katakan bahwa kita memultiplikasikan gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Kita perlu untuk memultiplikasikan gambar dan rupa Kristus itu memenuhi bumi ini. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi ketika Anda hidup hari ini karena Anda telah menerima Injil dan Yesus menjadi segalanya, pastikan hidup Anda menghasilkan buah. Buahnya apa? Salah satunya mulai memultiplikasikan gambar dan rupa Kristus kepada sekeliling Anda. Amin. Nah, oke. Sekarang berikutnya, Injil adalah bahwa Allah telah menghakimi dosa dunia ini. Jadi kamu kita nggak perlu lagi hidup dalam condemnation. Kita nggak perlu lagi hidup dalam rasa terhukum. Karena ketika kita mengaku Yesus kepada Tuhan Yesus, kesalahan dan dosa kita, dia mengampuni. Karena waktu Yesus di kayu salib, dosa, penghukuman dosa atas dunia ini sudah ditimpahkan kepada Yesus. Itulah keadilan Allah. Ya saudara, Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6 nanti Anda baca sendiri, dikatakan Yesus itu tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ayat 5 yang saya bacakan yaitu ya, dan oleh bulu-bulu kita menjadi sembuh. Jadi saudara, dialah Yesus yang menjadi pendamai dosa-dosa dari segala untuk dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja. 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita aja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia ini saudara. Jadi kalau hari ini, dan saya banyak juga menemukan masih banyak, bahwa banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam rasa terhukum, yang gak merdeka ya saudara. Seolah dia tuh harus terus gak berani menghadap tahta kasih karunia Allah karena dia merasa bersalah, karena dia terus hati nuraninya menuduh dia terus. Tapi hari ini saya berdoa Anda dilepaskan dari rasa terhukum itu di dalam hati nuranimu, karena Yesus itu sudah membasuh hati nurani kita. Darahnya itu cukup untuk membuat hati nurani kita suci. Yang diperlukan adalah Anda percaya. Jadi kita butuh untuk hidup kita bersama dengan Tuhan, percaya Injil yang berkata juga bahwa Allah telah menghakimi dosa-dosa dunia ini. Amin, saudara. Jadi lepaskan. Kalau Anda masih belum yakin, mulailah berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Hari ini Anda katakan itu dengan sepenuh hati. Dan mulai titik itu Anda harus percaya bahwa ketika Anda mengaku dosa, bahkan sebelum Anda mengaku dosa saja, dosa Anda sudah dihapuskan di kayu salib. Betul nggak saudara? Tapi hari ini kita mengaku supaya untuk membuat hati nurani kita itu damai. Karena kita percaya dosa kita sudah dihapuskan, sudah dihakimi di dalam tubuh Yesus. Amin, lewat salibnya itu. Nah, lalu apa lagi saudara? Sekali lagi, kalau Anda sampai hari ini masih terus memiliki rasa terhukum, saya pastikan Anda tidak akan bisa bertumbuh. Kerohanianmu tidak akan bisa bertumbuh. Kerohanianmu akan kerdil. Bahkan suatu waktu kamu akan pasti lari dari Tuhan. Karena ada rasa terhukum itu. Jadi bertobat hari ini, lepaskan semua itu. Percaya apa yang Yesus sudah kerjakan itu sempurna buat kita. Amin. Nah, apa lagi? Kenapa sih kita butuh Injil sampai hari ini pun?
Karena Injil menyingkapkan demonstrasi kasih Allah. Kalau Anda sampai hari ini kita masih merasa, aduh kayaknya Tuhan tidak mengasihi kita. Walaupun Anda mungkin sudah pelayanan, Anda rajin sekali melakukan pelayanan, Anda melakukan mungkin disiplin rohani, rajin doa, rajin baca firman. Tapi tanpa kesadaran bahwa Allah mengasihi Anda. Semua apa yang Anda lakukan itu hanya berupa hukum. Itu hanya berupa tuntutan kepada Anda. Anda kembali lagi melakukan seolah-olah itu dengan melakukan aktivitas rohani, Tuhan akan mengasihi kamu. Lewat Injil, Anda perlu terima revelation ini bahwa itulah demonstrasi Allah, kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, Anda catat ini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau Anda merasa butuh kasih Tuhan, lihatlah apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Allah Bapa berikan yaitu melalui Yesus, bahwa Dia telah mengasihi kita. Ketika Anda lihat salib Kristus itu, Anda buka hati, disitulah kasih Allah yang terbesar didemonstrasikan oleh Tuhan. Bahwa sekarang lewat kasihnya itu kita diselamatkan. Kita beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, makanya betapa pentingnya kita memberitakan Injil ini. Supaya hati orang bisa kembali kepada kasih Allah itu. Bahwa bukan mereka berusaha untuk mendapatkan kasih Allah, tapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita bisa mengasihi Allah dan bisa mengasihi sesama. Bukan karena hebat gagah kita, sekali lagi kita bisa memperoleh kasih Allah, no. Tapi Allah sendiri pada saat kita masih berdosa, Dia sudah memberikan Yesus untuk kita, mati bagi kita. Anda butuh percaya apa lagi? Anda butuh bukti apa lagi? Untuk berkata Allah mengasihi Anda dan saya. Oleh karena itu bahkan Rasul Paulus sampai berdoa. Dia menyatakan apa yang Yesus sudah bayar itu saudara. Anda dapat renungkan lewat Efesus 1, Efesus 2 dan Efesus 3. Itu benar-benar apa yang Injil itu bisa berikan. Itu lewat Efesus 1, 2 dan 3 itu. Anda perlu merenungkan Efesus 1, 2, dan 3 itu, saudara. Ya, masih banyak kita nggak ngerti sebenarnya untuk apa kita menjadi anak Tuhan. Untuk apa kita diselamatkan. Oleh karena itu kita cuma berputar-putar antara gereja, melakukan aktivitas rohani. Tapi kita tidak sesungguhnya masuk ke dalam destiny Allah. Apa yang menjadi goal Allah ketika Allah menyelamatkan kita. Ingat loh, kita diselamatkan itu bukan hanya untuk selamat. Tapi karena Dia melihat nilai yang hilang karena dosa itu. Adam diciptakan serupa segambar Allah. Itu hilang karena dosa. Lewat Injil ini, lewat apa yang Yesus kerjakan. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi Dia mau mengembalikan kembali gambar dan rupanya di dalam kita kembali. Makanya Roma 8 ayat 29 katakan kita ini dipulihkan, sepenuhnya dipulihkan, supaya kita gambaran anaknya itu ada di dalam kita kembali. Lewat Yesus, Anda bukan lagi menjadi serupa segambar Adam, tapi Anda serupa segambar Kristus. Amin. Nah, jadi Injil juga adalah untuk mentransformasi manusia. Titus 2 ayat 11 sampai 12 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Katakan sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Jadi nggak perlu lagi bayang-bayang, Anda nggak perlu ragu. Itu sudah nyata, ya. Apa yang Yesus kerjakan itu sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Jadi Injil yang kita dengar itu juga disebut, Rasul Paulus pernah menyebutkan Injil kasih karunia. Ya, kenapa? Itu Injil kasih karunia itu menyelamatkan semua manusia. Sudah nyata. Ayat 12 katakan, Ia atau grace itu atau kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, saudara. Jadi sekarang oleh karena kasih karunia itu mendidik kita, makanya nggak mungkin orang yang hidup dalam kasih karunia tetap fasik. Saya ingin nyatakan sekali lagi, tidak ada orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, Anda tetap fasik, saya tetap fasik. Karena Dia melatih kita untuk meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup tuh menjadi orang yang bijaksana. Makanya orang yang hidup dalam kasih karunia, saudara, mereka akan menjadi bijaksana. Kalau Anda sekarang hari ini merasa, aduh, kayaknya aku kurang ya dalam hikmat segala macam. Terimalah itu dari Yesus. Karena Yesus adalah kepenuhan dari hikmat itu. Yesus itu adalah hikmat Allah dan pengetahuan Allah. Lewat Yesus itulah kita bisa mengenal Allah. Mungkin Anda susah. Allah tuh kayak apa sih? Lihatlah di kitab Injil. Yesus memanifestasikan siapa Allah ketika Dia berjalan di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Kalau Anda bisa melihat Yesus, bisa menangkap Yesus, pekerjaan Yesus, apa yang Yesus kerjakan, maka Anda bisa mengenal Allah. Ya, saudara ya. Nah, Injil mentransformasikan manusia tadi. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa membentuk ulang dirinya atau mentransformasi dirinya sendiri. Kalau kita tuh berusaha, saudara, untuk mentransformasi diri kita di luar Yesus, yang ada adalah kita hanya bisa mungkin selesai sebentar. Kita mungkin bisa berpura-pura, ya saudara, di depan orang Anda kelihatannya udah menjadi baik, tapi kalau di rumah Anda bisa menjadi seperti bahkan malaikat aja, setan aja ngeri ngelihat Anda, gitu ya saudara. Kenapa? Kita nggak bisa mentransformasi diri kita sendiri. Hanya melalui Yesus itulah kita bisa mengalami transformasi. Jadi kalau hidup Anda atau hidup saya hari ini nggak mengalami perubahan atau nggak mengalami dulu sebelum terima Yesus tetap suka bohong, setelah terima Yesus kata percaya tetap bohong juga gitu ya saudara, berarti Anda belum mengalami transformasi. Anda perlu lagi merenungkan apa yang Yesus sudah berikan kepada Anda, apa yang Yesus sudah bayar. Bahwa dosa itu gak perlu lagi tetap ada di dalam hidup kita. Gak perlu lagi itu si bohong itu tetap tinggal di dalam kita. Tapi sekarang kita justru menjadi orang-orang yang penuh dengan kebenaran Allah. Karena Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Kebenarannya Dia berikan kepada kita, saudara. Ini butuh pewahyuan, saudara. Siapa Yesus bagi Anda itu sangat butuh pewahyuan, saudara. Ya, makanya Injil itu tanpa Roh Kudus itu juga hanyalah sekedar berita biasa, nggak menjadi berita baik. Kenapa? Semua apa yang Yesus kerjakan, apa berita tentang Yesus itu butuh Roh Kudus untuk menyingkapkannya. Nah, kita lihat harapan manusia untuk transformasi adalah salah satunya yaitu pada saat kita menerima Yesus, harapannya adalah kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itu yang pertama kali yang Dia kerjakan. Pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita mendengar Injil kerajaan, mendengar Injil Yesus Kristus, mendengar apa yang Yesus kerjakan. Waktu Anda menerima pekerjaan Yesus itu, menerima Yesus dalam hidup Anda menjadi ciptaan yang baru. Bukan ciptaan yang lama dibikin baru gitu ya saudara. Anda tapi benar-benar menjadi spesies yang baru. Spesies yang benar-benar serupa segambar Kristus. Ya, jadi saudara, benar-benar kita harus lihat itu. Bahwa sekarang kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam kita, di dalam diri manusia itu nggak ada yang baik saudara.
Tapi hanya Yesus yang sanggup membuat yang tidak baik ini benar-benar menjadi baik dan benar. Hanya melalui Yesus saja, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus dengan berani berkata, sebab ayat Galatia 6 ayat 15 katakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Hari ini, saudara, sudahkah Injil mentransformasi hidup Anda? Membuat Anda menjadi ciptaan baru. Dan ketika Anda menjadi ciptaan baru, ada kehidupan yang benar-benar berubah. Dulu Anda suka berbohong, sekarang Anda mulai membenci berbohong. Mungkin Anda dulu suka korupsi, sekarang Anda mulai bekerja dengan baik, bekerja dengan serius, dan Anda mulai bisa mendapatkan income yang lebih baik oleh karena Anda bekerja seperti seolah-olah untuk Tuhan, dan Anda bisa memberi. Dulu kita mencuri, sekarang kita bisa memberi dari usaha kita. Mungkin dulu Anda suka gosipin orang, sekarang Anda mulai memberitakan Injil. Sudahkah ada perubahan, saudara? Lewat Injil Kristus Yesus ini. Ya, jadi Rasul Paulus benar-benar berkata, saya tuh benar-benar dia sangat bersuka cita dan tidak akan malu dengan Injil itu. Karena Injil itu benar-benar merubah kehidupan Rasul Paulus sendiri. Yesus merubah dia, mentransformasi hidupnya dari pembunuh, sekarang menjadi penginjil, menjadi rasul, saudara. Ya, jadi kita benar-benar butuh mendengar Injil kembali. Kita selalu butuh Yesus untuk kita dengar. Berita baik yang dari surga itu perlu kita dengar. Bukan untuk kepentingan kita saja. Dalam arti, kamu akan diberkati. Udah pasti, saudara, ketika Anda menjadi anak Allah, jangan takut Anda diberkati. Tapi jangan lupa, tidak stop hanya diberkati, tapi Anda menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Jadi, kalau hari ini hidup Anda rasanya biasa-biasa saja, hidup Anda seolah-olah sibuk dengan aktivitas rohani, tapi tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami perubahan pola pikir, tidak mengalami perubahan karakter, tidak mengalami hidup yang benar-benar menjadi serupa segambar Kristus, berarti Anda butuh mendengar Injil kembali, saudara. Anda perlu pewahyuan akan siapa Yesus. Anda butuh mendengar kembali pewahyuan akan apa yang Yesus sudah kerjakan. Anda butuh mendengar kembali apa yang Tuhan harapkan, apa yang menjadi destiny kita sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan oleh Dia. Mari, saudara, ini saatnya untuk bangkit. Ini bukan saatnya untuk kita hidup fokus kepada diri kita, tapi mari kita mulai membuka hati kita untuk melihat hal-hal ke depan yang Tuhan sudah sediakan. Hidup yang benar-benar menjadi kemuliaan buat Allah. Jangan puas dengan kerohanian Anda di level hari ini. Tetap Tuhan akan membawa kita next level, masuk ke new dimension yang ada di dalam Kristus. Karena itu begitu luas. Karena Tuhan benar-benar ingin show off kita sebagai tubuh Kristus ini, sebagai anak-anaknya, untuk bisa membawa muka bumi ini penuh dengan gambar dan rupa Kristus. Mari, saudara, kita kembali kepada Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan. Aktivitas rohanimu tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengar Injil kembali, Tuhan. Mari bawa kami, Tuhan, lebih lagi haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. Untuk kami mau mendengar Injil yang sepenuhnya, dan kami juga mau memberitakan Injil sepenuhnya, Tuhan, di mana akan disertai dengan tanda-tanda mujizat, supaya dunia ini, Tuhan, supaya makin banyak umat manusia yang diselamatkan. Karena ada kerinduan-Mu, Tuhan, untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini, Tuhan. Mari Bapa, berikan kami terus roh yang lapar dan haus akan Engkau, untuk mengenal Engkau lebih lagi. Bukan hanya mengenal biasa-biasa, tapi kami mau diubahkan
serupa segama dengan Engkau, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan benar-benar bersinar terang menjadi garam di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya kepada-Mu Tuhan kami percayakan sepenuhnya hidup kami. Lakukan Bapa apa yang Kau mau, bukan kehendak kami, but Your will be done in our life, in Jesus name. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Siapa yang diberkati oleh pesan pada hari ini? Wow, so good. Mari kita pakai berdiri. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, saya mau menyimpulkan bahwa sejak pandemi 2 tahun terakhir, seberapa banyak sih berkabar baik yang kita dengar hari-hari kita. Kayaknya dalam 2 tahun terakhir yang kita dengar hari-hari adalah berita yang buruk, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Covid ini naik, Covid ini kena, di daerah ini naik, di kota ini naik misalnya. Si Anu kena Covid, si Anu kena Covid. Seberapa banyak kita disegarkan oleh pesan Tuhan pada hari ini. Injil yang menyegarkan. Seperti tanah kering yang disirami oleh air. Saya merasa bahwa tadi seperti tanah kering yang disiram oleh air yang banyak. Yang membuat kita mengalami kesegaran kembali di dalam Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, just kita datang sama Tuhan. Seberapa kita yang mungkin selama pandemik ini merasa jauh dari Tuhan. Selama pandemi ini kita justru hilang dari rumah Tuhan. Kita merasa bahwa banyak sekali masalah, banyak sekali distraction yang membuat kita kehilangan greget sama Tuhan. So kita tundukkan kepala, pribadi lepas pribadi, datang sama Tuhan, berdoa. This is the moment. Hadirat Tuhan di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Just say it. Katakan bahwa Tuhan, kalau hari ini aku datang kepadamu, kalau selama 2 tahun terakhir ini aku mungkin jauh daripadamu. Mungkin ada di anak aku yang benar-benar hilang daripadamu. Aku datang kembali kepadamu pada hari ini. Aku tahu Kau mengampuni aku, menerima aku apa adanya, dengan tangan yang terbuka. Dan di antara kami juga kalau ada yang mungkin masih terlihat aktivitas kegiatan rohani kami di dalam gereja, tapi sesungguhnya hati kami itu jauh daripadamu. Tuhan, dengan segala kejujuran dan keterbukaan kami datang kepadamu. Inilah kami, ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua dosa yang kami lakukan. Pulihkan kami, buat kami segar kembali, on fire kembali. Buat kami untuk bisa kembali menyala-nyala kepadamu Tuhan. Injil yang menyegarkan, Injil yang menyelamatkan, Injil yang mendewasakan, Injil yang membuat perubahan dalam kehidupan kami. Kami terima, kami dengar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kasih-Mu mengalir tempat ini. Menjamah, melawat setiap kami. Membuat kami sadar bahwa Engkau sesungguhnya tidak pernah jauh daripada kami. Sesungguhnya Kau tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami. Tapi mungkin kami yang menjauh daripadamu. Hari ini menjadi hari keputusan besar buat kami. Kami akan come back. Kami akan come back. Kami akan datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Kita angkat pujian ini sekali lagi sebelum kita pulang. Thank you Lord. Just not for a minute. Not sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkit. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Tak sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus.
sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. One more time. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Terima kasih Bapak. Saya nggak tahu seberapa di antara kita semua masing-masing ada mengalami sesuatu dalam kehidupan kita dalam 2 tahun terakhir ini. But I want to tell you, just come back to God. Seberapa jauhnya kau sesungguhnya nggak pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tuh ada selalu bersama denganmu. I don't know apa yang saudara lakukan. Sebesar apapun. Kasihnya selalu lebih besar daripada kesalahan kita. Kasihnya selalu lebih besar dari apa dosa yang kita lakukan. Just come back to God. Datang sama Tuhan. This is the moment buat setiap kita. This is the moment Roh Kudus reignite api yang ada di dalam hati kita. We thank you Father. We thank you Jesus. Come back to Him. Come back to Him. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang menguatkan, yang memulihkan. Terima kasih untuk Injil kebenaran-Mu yang memperdekakan setiap kami. Kami percaya kalau kami hadir pada hari ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan yang secara spesifik. Ada kebenaran yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami. Dan kami mau terima itu kebenaran. Dan kami mau hidupi, kami percaya dan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir secara on-site maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami tahu, kami percaya Kau gak pernah jauh, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang memberkati setiap kehidupan mereka, keluarga, pernikahan, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, kesehatan, bahkan kerohanian setiap kami semua. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menyembuhkan kalau di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit. Ada kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada yang mengalami gangguan secara emosional, Tuhan yang pulihkan di antara setiap kami dalam nama Yesus. Kalau kami ada yang terdampak secara mental, kesehatan mental buat setiap kami, Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Kalau kami mengalami pergumulan dalam hubungan satu dengan yang lainnya, keluarga, persahabatan, pernikahan, Engkau yang memulihkan hubungan itu di dalam nama Yesus. Kami mau bersyukur untuk angka COVID yang terus menurun sehingga setiap kami boleh semakin bebas untuk datang beribadah. We give thanks to you. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota Balikpapan, damai sejahtera dan berkat-Mu turun atas kota ini. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat dua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan indah manis bersama Roh Kudus yang memberkati kita, yang selalu mengingatkan kita siapa Kristus dalam hidup kita dan siapa kita di dalam Dia, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya sama saya katakan amin. God bless you, happy Sunday, see you next week.